Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadia Zara, dan pada hari ini saya akan membahas terkait writing a research report. Jadi apa sih yang dibahas pada hari ini? Pada hari ini kita akan membahas tentang yang paling pertama itu pengertian dari research paper atau tentang research paper sendiri. Kemudian adapun kita akan membahas tentang bagaimana sih kita mengatur atau mengorganize ataupun mengidentifikasi dari research paper sendiri. Kemudian yang terakhir yaitu untuk pada hari ini kita akan membahas tentang bagaimana student atau mahasiswa menganalisis tulisan ini tuh dengan fungsi yang lebih terstruktur lagi. Baiklah, yang paling pertama kita akan membahas research report. Nah, research report ini apa sih? Baik, kita lanjut. Nah, jadi research report itu apa sih? Research report itu tulisan yang spesifik terkait suatu masalah, suatu event ataupun suatu peristiwa yang ditulis secara struktur yang baik dan telah diidentifikasi melalui penelitian terkait sebuah organisasi, sebuah penemuan terkait event terbaru, peristiwa terbaru gitu. Dan nantinya itu dilakukan sebuah penelitian dalam menganalisis atau dalam mengidentifikasi peristiwa tersebut. Jadi research report itu adalah seperti itu. Nah, apa aja sih isi research report itu? Isinya itu ada title, abstract, introduction, kemudian literature review, methods, kemudian result and discussion, kemudian conclusion. Nah, sebelum mendapatkan judul, biasanya pertama-tama itu dicari dulu rumusan masalahnya. Nah, kemudian setelah mendapatkan sebuah rumusan masalah, baru dibikin latar belakangnya. Jadi dalam penulisan research report sendiri itu kebanyakan itu mencari dulu rumusan masalahnya. Rumusan masalahnya itu bagaimana sih? Rumusan masalahnya itu merupakan peristiwa yang sebenarnya atau sebuah masalah yang sebenarnya tidak bisa ditemukan solusinya tanpa melakukan penelitian panjang terlebih dahulu. Jadi kayak misalnya ada sebuah masalah itu kan ada yang datang secara tiba-tiba dan ada yang memang secara tiba-tiba tapi ternyata belum terselesaikan selama ini. Nah, masalah yang dicari pada research report ini adalah masalah yang tidak bisa terselesaikan itu. Jadi perlu dilakukan penelitian lebih lanjut terlebih dahulu. Kemudian setelah dicari rumusan masalahnya, turun ke lapangan, kemudian dibuatlah latar belakang, dijelaskan latar belakang dari masalah ini. Kemudian setelah latar belakang masalah ini muncul, barulah muncullah sebuah judul. Tapi kadang judul itu juga bisa kita taruh di akhir juga. Kemudian abstrak. Nah, abstrak itu apa sih? Abstrak itu dia itu berisi semua atau hasil dari penelitian research report, cuman dia itu umum. Jadi kayak lanjut. Jadi kayak abstrak itu dia memberikan gambaran umum atau penjelasan umum dari apa yang kita tulis gitu. Jadi dia sebenarnya sudah menuliskan hasil penelitian kita di situ, tapi secara umum agar bertujuan untuk memberi gambaran kepada sang pembaca. Kemudian ada pun itu setelah abstrak itu kita menuliskan introduction atau latar belakang. Kemudian kita lanjut ke penulisan literatur review. Nah, literatur review ini apa sih? Jadi literatur review ini adalah penulisan
terdahulu, kayak penelitian terdahulu yang nantinya kita review di situ yang berhubungan erat dengan penelitian kita pada saat ini. Atau bisa juga itu penelitian orang lain yang berhubungan dengan penelitian kita. Jadi di situ kayak ada sangkut pautnya penelitiannya dengan penelitian kita gitu loh. Dan di situ juga untuk mencari novelty atau untuk mencari research gap antara penelitian orang lain dengan penelitian kita gitu. Kemudian ada pun methods. Jadi nanti di sini bakal di bagian methods ini kita akan menjelaskan bagaimana kayak kita menggunakan metode apa, kita menganalisisnya menggunakan metode apa, penelitian kita menggunakan metode apa, karena perlu dispesifikasi penelitian ini nih menggunakan metode apa gitu loh. Jadi kayak misal kalau mau dari arah sosial atau gimana, atau lebih ke arah masyarakat, bisa menggunakan penelitian kualitatif kayak ke arah masyarakat tapi tanpa hitung-hitungan, silakan bisa digunakan penelitian kualitatif gitu. Penelitian kualitatif ataupun ada pun pokoknya kayak di metode ini kayak menjelaskan tentang penggunaan pendekatan penelitian apa, misal kuantitatif, kualitatif ataupun apapun itu. Kemudian analisisnya menggunakan apa, analisis korelasi lah atau analisis apa gitu. Kemudian ada pun result and discussion. Nah, di sini di bagian result ini sebenarnya itu bagaimana itu tuh berisi hasil dari analisis kita. Jadi kayak ketika kita memproses data, nah di situ tuh ditaruh di result. Jadi kayak isi result itu oke lanjut. Jadi kayak isi result itu kayak dia tuh isi data yang sudah kita analisis. Nah, jadi kayak dipaparkan di situ kayak misal berapa persen ataupun hasil dari ini bla 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 bla. Kemudian discussion. Nah, discussion itu sendiri dia itu sudah memuat hubungan data yang kita peroleh dengan masalah ini, dengan fenomena ini. Jadi kayak dihubungkan di situ, kemudian diberi saran kayak gini, kemudian hubungannya dengan literatur review gitu. Kemudian yang terakhir ada pun conclusion. Nah, conclusion itu berisi kesimpulan terkait seluruh penelitian kita, kesimpulan umum ya. Kemudian tidak lupa juga dikasih saran untuk penelitian selanjutnya, ataupun kekurangan, ataupun saran kedepannya seperti apa kayak gitu. Jadi peneliti memberikan rekomendasi saran terkait hasil yang sudah dia teliti gitu loh, ataupun penelitian selanjutnya. Nah, maka kita masuk lebih detail terkait yang paling pertama tadi ada setelah title dan abstract itu ada structure of introduction. Nah, jadi di situ struktur dari introduction atau latar belakang sendiri itu harus menjawab 6 pertanyaan, kayak harus menjawab pertanyaan-pertanyaan atau rumusan masalah yang ada, kayak problemnya apa sih, masalahnya apa, kemudian apakah ada solusi untuk menyelesaikan masalah itu, atau bagaimana penyelesaian masalah itu, atau bagaimana baiknya masalah itu diselesaikan. Kemudian masalah bagusnya menggunakan metode apa untuk menyelesaikan masalah itu. Kemudian limit dari apa sih, atau kayak apa sih limitnya, apa sih gap yang harus diisi gitu. Kemudian keinginan yang ingin dicapai, dan terakhir kayak apakah sudah tercapai itu. Jadi kayak susunan latar belakangnya itu harus berisi hal itu. Kemudian review literatur tadi sudah saya jelaskan.
Kemudian strukturnya, nah jadi struktur literatur review ini yang paling pertama kayak what are the seminal work on my topic, do I need to mention this. Jadi kayak seperti yang saya katakan sebelumnya, kayak topik yang sama gitu, apakah harus di-mention di sini dan lain-lain. Kemudian progresnya bagaimana gitu. Kemudian apa sih, what are the most relevant recent work, what is the best order to mention this word. Kayak gimana ya, apa sih pekerja, apa sih hasil penelitian yang relevan terkait penelitian ini. Jadi kayak kan literatur review itu kan berisi penelitian terdahulu dan penelitian orang lain. Nah, jadi apa sih yang relevan gitu loh. Apa yang relevan dengan penelitian terbaru ini. Terus kemudian apa achievement dan limitnya dari penelitian ini. Kemudian lanjut, jadi kayak ada nggak gap sama atau limitnya kayak gitu dari penelitian yang sudah ada. Kemudian gimana sih penelitian yang sedang dilakukan ini akan mengisi gap tersebut. Oke, lanjut. Metodenya seperti yang saya jelaskan tadi, kita berisi itu. Kemudian struktur metodenya nih kayak what or who did I study. Jadi what hypothesis was I testing. Jadi kayak di situ kayak dijelaskan lagi cuman latar belakangnya kayak langsung stuck kayak gitu, permasalahan gitu. Jadi kayak apa sih yang dijelaskan dari penelitian ini. Kemudian where did I carry out this study and what characteristic did this location have. Nah, jadi di mana penelitian ini dilakukan dan kenapa harus di situ gitu loh. Kemudian bagaimana desain eksperimennya, samplingnya atau asumsinya gitu. Kemudian variabelnya apa, what variable was I measuring and kenapa gitu loh. Oke, lanjut. Dan kemudian gimana saya menghandle-nya, atau gimana sih ini subjek atau material atau data ini digunakan kayak gitu loh. Kemudian equipment-nya atau penggunaan instrumentalnya apa saja yang digunakan. Kemudian protokol yang diikuti atau protokol yang diikuti itu gimana, protokol untuk mengcollecting datanya itu seperti apa dan lain-lain. Kemudian bagaimana menganalisis datanya, apakah butuh prosedur statistik ataupun mathematical equation ataupun butuh software ataupun dan lain-lain. Kemudian probability-nya apa kayak gitu, dan reference literaturnya apakah sudah memberikan bantuan terkait penelitian ini. Kemudian kesusahan yang sudah didapat, kayak pantangan yang didapatkan selama penelitian. Kemudian bagaimana metodologinya ini dibandingkan, penelitian kita ini dibandingkan dengan penelitian sebelumnya. Kemudian isinya result tadi seperti yang saya dijelaskan, discussion juga seperti yang saya jelaskan juga. Kemudian setelah kita menaruh conclusion, kita terakhir menaruh reference atau daftar pustaka yang berisi kayak hasil penelitian yang berisi tentang jurnal yang kita gunakan, buku-buku yang kita gunakan selama penelitian ini. Baik, itu saja penjelasan dari saya terkait writing a research paper atau report. Terima kasih sudah mendengarkan dan menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.